Silakan. Saya tahu, adik Gangsa Dewa tidak pernah punya murid. Setelah pertandingan besar tempo hari, Sudawirat menjadi perbincangan hangat di kalangan pendekar-pendekar tua, yang mana sahabat dari Gangsa Dewa mempertanyakan semua ini kepada dirinya, karena jurus-jurusnya saja sangat-sangatlah mirip dengan jurus dari Gangsa Dewa. Juga ia memiliki ilmu Desenria dan memiliki ilmu ajian rengkah gunung yang mengerikan yang setahunya itu adalah milik Dewi Durgandini. Sehingga ia merasa heran dan merasa khawatir tentang dunia persilatan apabila ia menguasai ilmu dewa seperti itu dan menggunakannya dengan liar, maka ia akan menghancurkan akan siklus yang berlangsung selama ini, yang dibuat oleh para tertua dari para tertua dunia persilatan selama ini, hingga mereka pun berdebat dengan hal tersebut, dan sebenarnya Gangsa Dewa sudah mengetahui akan hal tersebut, namun, ia pura-pura tidak mengetahui akan hal tersebut. Tapi, setahu saya Durgandini tidak pernah memiliki murid. Dan dia juga tidak pernah mau mendirikan padepokan. Ini benar-benar mencemaskan. Saya tidak bisa membayangkan kalau dunia persilatan dikuasai oleh anak muda yang berhati binatang, tapi memiliki kesaktian dewa. Jadi menurutmu bagaimana? Seluruh pendekar harus bersatu. Kita tumpas pendekar kejam itu sebelum ia memiliki kekuatan. Bagaimana kalau sebaliknya? Kita semua ditumpas dia, seperti Kakang Pulap Dajaya. Saya kira Wira tidak perlu menghancurkan padepokan Jagasaksana. Tahan sedikit ya. Karena dengan tewasnya Mahaguru Labdajaya. Di tempat Sudawirat, yang mana di sana juga ada seseorang yang bernama Pria Mitra dan Lokahita, sedang berbincang-bincang, sedangkan Pria Mitra sedang diobati oleh sang adiknya yakni Lokahita. Mereka pun membicarakan tentang pertarungan kemarin, karenanya, mereka pun sungguh kagum dengan Sudawirat karena telah melambungkan namanya, dan membuat takut para pendekar-pendekar perguruan lain, sehingga mereka pun sangat bangga, terutama diri Sudawirat sendiri yang berhasil menumpas para pendekar terutama pendekar Jagasaksana. Pria Mitra kebetulan ingat dengan daerah yang mereka tempati tidak jauh dari Malwapati, sehingga membuatnya berambisi untuk menghabisi Angling Dharma dan patihnya Batik Madrim. Sehingga, ia ingin langsung pergi ke kerajaan tersebut, oleh karenanya, dia pun diingatkan oleh Lokahita agar berhati-hati menghadapi mereka karena bisa-bisa saja ia kalah karena sang Raja Malwapati itu sangat sakti. Akhirnya, ia pun marah dan berkata-kata seperti ini. Karena Angling Dharma dan patihnya Batik Madrim akan kubinasakan. Wirat, tapi kamu harus hati-hati. Prabu Angling Dharma sangat sakti. Kamu ingat biungmu? Betul, Wirat. Hei! Biung tidak menguasai aci rengkah gunung. Tapi aku punya. Iya. Tapi kita tidak perlu terburu-buru ke Malwapati, Wirat. Iya, Wirat. Kita nikmati dulu kemenanganmu hari ini ya. Terima kasih, Bi. Jangan dipaksakan, Kakang. Seliwa kan bilang, kalau bisa, 2-3 hari ini jangan digerakkan dulu. Sungguh, saya sudah tidak merasakan sakit, Tantri. Di tempat lain, di goa yang di sana ternyata ada seseorang yang bernama Aditya dan Galiana Tantri. Mereka pun sedang berjalan dengan tubuh Aditya yang dipapah oleh Tantri, yang mana ia mengagumi obat suliwa yang manjur dan mujur hingga ia pun sangat-sangatlah merasakan sakit yang di kakinya itu menjadi baik dan akan segera sembuh hingga pada akhirnya ia mengeluarkan kata-kata ingin membuat perhitungannya dengan Sudawirat, yang mana telah membuat kakinya seperti ini.
dan membuatnya sangat-sangatlah marah kepada Sudawirat yang tempo hari membuat kakinya seperti orang tidak berdaya. Saya sangat tertarik dengan pengalaman Suliwa melawan Durgandini di Sugalu. Di suatu tempat yang lain, Suliwa melihat orang-orangnya Sudawirat, yang berkuda dengan cepat. Ia bertanya-tanya kemana arah kuda tersebut, dan ia berpikir arahnya menuju ke tempat kerajaannya Prabu Anglingdarma, sehingga ia pun berharap agar tidak ke tempat kerajaan Malwapati. Mereka pun langsung kembali ke tempat persembunyiannya untuk menemui Aditya dan Galyana Tantri, sehingga ia mendapati Sang Aditya mencoba berjalan dan memberitahukan bahwasanya ia jangan banyak bergerak terlebih dahulu, sehingga ia menjelaskan tentang penyakitnya ini hingga sekitar 2 sasi kesembuhan totalnya baru kelihatan, sehingga dengan detailnya Suliwa menjelaskan, ia pun mendengarkannya dengan seksama. Kijangnya ditinggal. Ayo. Aditya, Liwa, kamu itu jangan memaksakan diri untuk berjalan, Aditya. tapi rasa sakitnya sudah hilang sama sekali, Liwa. Ini kan hanya pengaruh ramuan obatku yang menghilangkan rasa nyeri, Aditya. Tulang-tulang kamu itu belum menyambung secara sempurna. Habis Kakang memaksa. Mungkin 1-2 sasi lagi baru sembuh. Ayo, Aditya. Iya, Liwa. Bongo, kijangnya bawa ya. Ya, sendiri. Iya, ayo. Malah nasib suruh bawa sendiri. Aditya, minum obat ini secara teratur, pagi dan malam. Kapan kayu-kayu ini bisa dilepas? Gatal sekali kakiku ini, Liwa. Dagingnya sudah ngoh. Sebentar lagi, Nini. Supaya otot pangkal pahamu itu tidak kaku. Iya, lemaskan. Kalau gatal, garuk dengan lidi saja. Sebelum jempol kakimu bisa digerakkan, jangan sekali-kali kamu buka kayu ini. Iya. Kalau kamu melanggar, ada 2 kemungkinan. Apa itu, Liwa? Yang pertama, pertumbuhan tulang keringmu ini tidak lempeng, sehingga kamu bisa pincang. Yang kedua, luka di dalam daging kakimu ini, juga sumsumnya, kalau belum terbungkus dengan sempurna, akan membusuk. Ya terpaksa, kakimu dipotong. Hah? Kalau sampai di sini dipotong, habis semua. Bongo, Ya, Tuan. sudah siap belum? Sudah. Cepat bakar. Ya, Tuan. Tuan Aditya boleh makan daging ini apa tidak? Kenapa? Takut kalau dagingnya tarung sama obat Tuan yang diminum Tuan Aditya. Itu supaya jatahku bisa kamu ambil, Ngoh. Maksud saya, kalau Tuan Aditya tidak boleh makan daging, nanti saya carikan jamur dan... Sudah. Liwa, kapan kamu berangkat? Besok pagi-pagi. Tanggung kalau berangkat sekarang. Kalau Kakang Suliwa dengan Bongo pergi, artinya saya hanya berdua saja dengan Kakang Aditya. Nini kan juga seorang pendekar, dan Nini bisa mengobati Tuan Aditya secara teratur. Bisa berduaan di tempat sepi ini tanpa ada yang mengganggu, kan enak. Apa yang kita inginkan
sudah mendekati kenyataan. Semua para pendekar Empu Labda Jaya berhasil dilibas oleh Sudawirat. Di tempat Durgandini, para pendekar Linue sedang berpesta pora membicarakan tentang kehebatan dari Sudawirat yang mana ia berhasil mengalahkan pendekar dari padepokan yang lain, terutama Durgandini dan Gangsa Dewa, yang akan memperalat Sudawirat untuk mengalahkan akan Prabu Angling Dharma dan Suliwa, serta para padepokan Sugaluh yang lainnya, hingga mereka merasakan kebanggaan dari perbuatan mereka tersebut. Biar seluruh bumi Jawa ini menggigil ketakutan. Kalau dia menghadapi Batik Madrim dan Angling Dharma, siapa yang mampu menghadapi Aji Rengka Gunungku? Kamu tahu, Raja Malwapati itu pun sebenarnya sudah kukalahkan. Kalau tidak ada yang mengobatinya, dia sudah mati. Kita harus cari penginapan, Wirat. kenapa tidak kita obrak-abrik saja ke Daton Angling Dharma sekarang juga? Jangan ngawur, Wirat. Di Malwapati, tempat Sudawirat menginap, ia keluar sebentar dan menyerang salah satu penduduk warga, yang mana ia pun menyerang dengan serangan kejut. Kemudian dia langsung untuk bersembunyi ke penginapan untuk melihat respon dari para penjaga atau pengawal dari kerajaan tersebut, sehingga ia tidak bisa untuk ditemukan kembali. Pada akhirnya, Sang Sudawirat pun selamat dari amukan para penjaga kerajaan dari negeri Malwapati. Ada apa, Kakang? Lihat, Kakang. Pintu gerbang terbuka. Dan tidak ada penjaga sama sekali. Ayo kita periksa. Ayo. Hah? Lihat. Ada musuh yang menyusup. Siapa? Saya, Ki. Siapakah? Nggak tahu nih. Mungkin prajurit ronda. Ada suara citringi. Jangan ada berita penting. Siapa? Saya, Ki. Ayo cepat buka, Kang Ronda. Ada apa, Tuan? Sini. Kalian dengar. Ini perintah. Kalian menyebar, sisir seluruh jalanan sampai gerbang timur kota. Cepat. Kelihatannya mereka telah menemukan penjaga gerbang yang kita bunuh. Biarkan saja. Kalau mereka kemari, baru kita bertindak.
Bagaimana laporan kalian? Ampun, Gusti. Kami sudah menyisir seluruh kota, tetapi pelakunya belum dapat kami temukan, Gusti Senopati. Awasi seluruh orang asing di kota raja, terutama yang bersenjata. Kalau ada yang mencurigakan, langsung tangkap. Kita hadapkan kepada Gusti Prabu Anglingdarma. Keesokan harinya, Senopati Kerajaan Malwapati mengarahkan pasukannya untuk lebih waspada dan mengarahkan penjagaannya lebih ketat, sehingga mereka mengetatkan dari sudut ke sudut, sehingga Sudawirat dan kawan-kawan bersiap untuk menyerang akan orang-orang tersebut, sehingga mereka pun siap siaga dan menyerang akan para pengawal-pengawal dari Kerajaan Malwapati, dan pertarungan pun tidak bisa dihindari, sehingga dentingan senjata pun bersuara. Itu pasti kedaton. Iya, betul. Tapi bagaimana cara masuknya? Hah? Kalau mau masuk, sangat gampang, Kakang. Gampang? Kenapa kamu? Ada yang melempar. Bangun! Bangun! Siapa yang lempar? Tidak tahu. Kita bisa ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Loh, tadi Kakang bertanya bagaimana caranya bertemu dengan Gusti Prabu Anglingdarma. Apa Kakang pikir kita bisa bertamu kepada seorang Raja Agung? Hah? Bisa ditangkap dan pasti akan dihadapkan kepada Prabu Anglingdarma. Selanjutnya, Lokahita mempunyai rencana yang sangat jitu untuk mendapatkan sesuatu yang mereka cari, yakni haruslah ditangkap agar mereka bisa bertemu dengan Raja Malwapati. Raja Malwapati itu, akhirnya, mereka ditangkap dan langsung digiring, kemudian dijebloskan ke penjara, sehingga mereka pun berteriak-teriak ingin bertemu dengan Prabu Malwapati yakni Prabu Anglingdarma. Anglingdarma teriak Sudawirat, hingga ini dilaporkan oleh Punggawa Malwapati kepada Senopati Kerajaan Malwapati, karena itulah ia akan melaporkan ini kepada Raja Malwapati, yakni Prabu Anglingdarma. Aku yakin. Pisahkan mereka. Perempuan di sini, laki-laki di sana. Jangan digabung. Kalau aku keluar dari penjara ini, orang pertama yang akan kubunuh adalah kamu.
Mestinya kita habisi semua penjaga gerbang itu. Pasti para senopati dan batik madrim sendiri akan muncul. Bibi yang salah perhitungan, Wirat. Biasanya orang yang berbuat rusuh di depan gerbang Kedaton akan langsung dibawa ke dalam. Rupanya di sini lain aturannya. Tidak apa-apa, Bi. Kita akan bertindak kalau ada pembesar tentara yang datang kemari. Sayangnya tangan saya terikat. Kalau tidak, kita dengan sangat mudah bisa keluar dari tempat ini, Bi. Kamu yakin mereka bukan penduduk Mlawapati? Kami curiga ada hubungannya dengan pembunuhan prajurit penjaga gerbang, Gusti. Sepertinya mereka pendekar-pendekar tangguh. Baik, nanti aku ke sana. Kalau begitu, hamba mohon pamit, Gusti.